Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pada hakikatnya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara saja. Sedangkan hidupan yang kekal akan terjadi nanti di akhirat, tepatnya setelah hari kiamat tiba. Pada saat itu ada fase di mana manusia harus melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Sebagai umat Islam, tentu nama jembatan Shirathul Mustaqim sudah tidak asing lagi di telinga. Jembatan tersebut merupakan penghubung antara surga dan neraka. Kita tentu sulit membayangkan bagaimana perwujudan jembatan tersebut, sebab para ulama menyebutkan bahwa titiannya sekecil rambut yang dibelah 7. Jika sang penghubung surga dan neraka sekecil itu, bagaimana kita bisa melewatinya? Tak akan bisa dibayangkan dengan akal sehat. Tapi dengan kekuasaannya, tentu ada yang mampu melewatinya. Terlepas dari cara bagaimana melewatinya, baiknya kita simak dulu beberapa fakta tentang jembatan Shirathul Mustaqim. 1. Pengertian dari Shirathul Mustaqim. Kalimat Shirathul Mustaqim sendiri diambil dari kata bahasa Arab yang banyak dijumpai kosakatanya di Al-Quran. Bahkan kalimat ini berbunyi di setiap napas diucapkan umat Islam saat membaca surat Al-Fatihah yang tiba pada bacaan Ihdinas Shirathul Mustaqim, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bermakna tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kesimpulannya, secara harfiah Shirathul Mustaqim arti dan maknanya adalah jalan yang lurus, atau juga bisa ditafsirkan jembatan yang lurus. Dalam keyakinan umat muslim, sebagaimana dijelaskan dalam sumber hukum Islam, jembatan Shirathul Mustaqim terbentang panjang di atas neraka yang menghubungkan dengan surga. Al-Quran dan hadis menggambarkan banyak orang yang jatuh ke neraka, dan tidak sedikit dari mereka yang bisa melewatinya dalam kedipan mata ataukah secepat kilat. Semuanya tak lepas dari amal baik atau buruk perbuatan kita masing-masing. 2. Tajam melampaui pedang. Melewati jembatan Shirathul Mustaqim merupakan salah satu peristiwa yang pasti dialami oleh manusia. Bukan hanya dari golongan orang biasa, bahkan para nabi juga akan melewatinya. Titian tersebut digambarkan dengan sebuah garis yang sangat tipis, bahkan lebih tipis dari rambut, namun tajamnya melampaui pedang. Ibnu Mas'ud berkata, jembatan Shirat merupakan jalan yang lurus panjang neraka. Bentuknya seperti pedang yang panjang, dapat mematahkan dan licin. Di atas jembatan Shirat ini terdapat besi-besi yang berasal dari neraka. Besi-besi ini mencakar dan mencengkram siapa saja yang dikehendakinya. Di antara orang-orang yang menyeberangi Shirat, terdapat orang yang berlari cepat kilat, hingga akhirnya dia dapat selamat. Ada yang berlari seperti angin, hingga dia selamat sampai di seberang. Ada yang berlari secepat kuda. Ada pula yang berlari biasa dan berjalan. Diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Sangat sulit dibayangkan betapa mengerikan saat memijakkan kaki di atas sesuatu yang tajamnya melampaui pedang. Keadaan itu juga dijabarkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 71 dan 72. Dan tidak ada seseorang pun di antara kamu melainkan akan mendatanginya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang telah ditentukan. Dalam ayat tersebut, Allah memang menggariskan bahwa semua manusia akan melewati jembatan yang mengerikan tersebut, namun Allah akan menyelamatkan sebagian yang Dia kehendaki. 3. Licin dan berduri. Selain tajam, jembatan Shirathul Mustaqim juga licin. Di atasnya terdapat banyak sekali besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Jembatan tersebut menyerupai sebuah pohon yang memiliki duri tajam. Menurut hadis, Rasulullah adalah orang pertama yang melewati jembatan Shirathul Mustaqim, dan tentu saja sebagai manusia suci akan sangat mudah bagi Nabi Muhammad melewatinya. Namun, bagaimana dengan manusia seperti kita?
Pada saat itu Rasul akan berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan manusia berdasarkan dengan imannya. Penjelasan tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Meski jembatan itu sangat tipis, tajam, dan berduri, Allah tetap memberi kemampuan pada siapapun manusia yang Dia kehendaki. 4. Gambaran saat menyeberang. Selain digambarkan sebagai jembatan yang tipis dan tajam, menurut penuturan para ulama, jembatan tersebut juga bergerak ke kanan dan ke kiri. Hal itu akan membuat para penyeberangnya merasakan ketakutan yang luar biasa. Tiap kaki yang berpijak pada titian tersebut akan sangat mudah untuk tergelincir dan jatuh ke bawah. Mengingat betapa tajamnya jembatan Shiratal Mustaqim, sebelum jatuh bisa saja manusia melewatinya terpotong, terbelah terlebih dahulu oleh jembatan yang ia lalui. Namun, masing-masing punya cara tersendiri saat menyeberang. Digambarkan ada manusia yang menyeberang dengan begitu cepat seperti kedipan mata, ada pula yang merangkak namun selamat. 5. Membedakan antara orang yang beriman dan orang yang munafik. Seperti dijelaskan sebelumnya, orang yang menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim memiliki cara yang beragam. Ada yang cepat kilat, ada yang seperti naik kuda, ada yang tertatih-tatih namun akhirnya berhasil, dan ada pula yang tercabik-cabik hingga akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Menurut Rasulullah SAW, saat peristiwa tersebut tengah terjadi, para nabi dan para malaikat juga sibuk mendoakan orang-orang yang beriman. Karena doa tersebut, Allah pun memberikan cahaya bagi mereka yang beriman, cahaya yang membedakan antara manusia yang beriman dan manusia yang munafik. Dengan bantuan doa para nabi dan para malaikat, orang bertakwa akan diberi kemampuan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan selamat. Sahabat yang beriman, dengan adanya beberapa fakta tentang jembatan Shiratal Mustaqim ini, mungkin membuat beberapa di antara kita masih kesulitan membayangkan bagaimana wujud jembatan yang menghubungkan antara neraka dan surga tersebut. Sebagai manusia biasa, kita memang tidak akan bisa menjangkau kekuasaan Allah. Namun, untuk berjaga-jaga, alangkah baiknya jika kita saling mengingatkan untuk tetap beribadah kepada Allah secara istiqomah di dunia sesuai dengan syariat Islam. Semoga kita semua senantiasa selamat dan dengan mudah melewati jalan Shiratal Mustaqim. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.